Selamat pagi, saya Intan Beadri, NIM 19651096. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen lanjutan. Yang akan saya bahas kali ini adalah bab 2, yaitu konsep informasi akuntansi penuh. Pengertian informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dibebankan suatu objek informasi. Yang pertama, full asset atau informasi berupa seluruh aktiva. Yang kedua, full revenues, informasi berupa seluruh pendapatan yang diperoleh. Dan yang ketiga, full cost, informasi berupa seluruh sumber atau biaya yang dikorbankan. Perbedaan full accounting information, full cost, dan full costing. Yang pertama, full accounting information dari unsur full asset, full revenues, dan atau full cost. Full cost merupakan salah satu unsur full accounting information. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Dan yang ketiga, full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk. Ini adalah contoh full cost dengan pendekatan full costing. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan yang terakhir biaya overhead pabrik tetap. Beda konvensional costing method dengan activity based costing method. Ini adalah unsur-unsurnya. Rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produksi yang dihasilkan. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan. Dan yang kedua, batch related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar kecilnya biaya tergantung dari frekuensi order produksi. Dan yang ketiga, product sustaining activity cost berhubungan dengan penelitian dan pengembangan. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut. Contohnya, biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, dan juga pengujian produk. Dan yang terakhir, facility sustaining activity cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan mempertahankan kapasitas yang dimiliki perusahaan, dibebankan kepada produk atas dasar hak taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Contohnya, biaya depresiasi, biaya amortisasi, dan juga biaya asuransi. Yang B, manfaat informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi pihak manajemen. Yang pertama, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu, pendapatan penuh, dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk pihak luar perusahaan. Pendapatan penuh dan biaya penuh divisi atau dengan pendekatan full costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Pendapatan penuh dan biaya penuh divisi atau dengan pendekatan variable costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Dan yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk atau life produk, aktivitas atau unit organisasi. Dan yang ketiga, berapa biaya yang dikeluarkan? Jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Informasi akuntansi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen dalam yang pertama, evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang kedua, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, mengambil keputusan membeli atau membuat sendiri. Dan yang keempat, penentuan harga jual produk atau jasa. Yang kelima, penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambahan nilai. Yang keenam, penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau
atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya dari hidup produk atau jasa. Yang ketujuh, penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu atau biasa disebut quality cost. Dan yang kedelapan, cost reimbursement. Yang kesembilan, inventory costing. Dan yang keempat, cost type contract. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Biaya penuh masa lalu dipakai sebagai dasar penentuan harga jual. Yang kelima, penentuan harga jual normal. Manajemen memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual ke pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba yang wajar. Dan yang keenam, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditentukan berdasarkan biaya penguasa yang akan datang ditambah laba yang diharapkan. Dan yang C, rekayasa informasi akuntansi penuh. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen tersebut, rekayasa informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu dan kebebanan secara adil, aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Aktiva dan pendapatan umumnya mudah diidentifikasikan kepada objek informasi tertentu sehingga hanya sedikit aktiva dan pendapatan tidak langsung yang harus dibebankan secara adil suatu objek informasi. Tidak demikian dengan biaya. Banyak biaya yang merupakan biaya bergabung atau common cost yang dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh harus dibagikan secara adil kepada berbagai objek informasi melalui metode pembebanan tertentu. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk laporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Dan yang terakhir, pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon